Yeah, 아무 생각하기 싫어. 아무개로 살래 잠시. I'm sick and tired of my everyday. Keep it up 한 것도 아무 노래나 일단 틀어. 아무렴 어때 so boring. 아무래도 refresh가 시급한 듯해 쌓여간 스트레스가 배꼽 빠질 만큼만 복속하고 싶은 날이야. You're one of my thugs. 어디야 넌 올 때 병 맥주랑 깜짝놀게 사와. 클럽은 구미가 잘 안 당겨. 우리 집 거실로 빨랑 왜 보이는 영영껏 차단시켜. 밤새 수다 떨 시간도 모자라. 누군 힘들어 죽겠고 누군 축제 괜히 싱숭생숭 I want my douche back. 좀 전까지 못 차지 하다 한 명 두 명씩 자리. 왜들 그리 다운돼 있어. 뭐가 문제야 say something. 분위기가 겁나 싸해. 요새 이런 게 유행인가. 왜들 그리 재미없어. 그건 나도 마찬가지. Tell me what I got to do. 급한 대로 블루투스 켜. 아무 노래나 일단 틀어. 아무거나 신나는 걸로 아무렇게나 춤춰. 아무렇지 않아 보이게 아무 생각하기 싫어. 아무개로 살래 잠시. I'm sick and tired of my everyday. Keep it up 한 곡도 떠나지 못할 바에 창밖은 쳐다도 안 봐. 회가닥해서 주태를 부려도 No worries at all. 이미지 왜 챙겨 그래봤자 우리끼린데 늦기 전에 my past bitch. 이 시대가 얼마 남았어. 편한 옷으로 갈아입어. You look nice 기름하여 얼핏 보면 그냥 코미디. 이렇게 무해한 파티 처음이지. 방금이 결자하는 새벽 2시경 술잔과 감정이 송돌이쳐. 왜들 그리 다운돼 있어. 뭐가 문제야 say something. 분위기가 겁나 싸해. 요새 이런 게 유행인가. 왜들 그리 재미없어. 그건 나도 마찬가지. Tell me what I got to do. 급한 대로 블루투스 켜. 아무 노래나 일단 틀어. 아무거나 신나는 걸로 아무렇게나 춤춰. 아무렇지 않아 보이게 아무 생각하기 싫어. 아무개로 살래 잠시. I'm sick and tired of my everyday. Keep it up 한 곡도 아무 노래나 일단 아무 노래 아무 노래 아무 노래나 틀어봐. 아무 노래 아무 노래 아무 노래나 틀어봐. 아무 노래 아무 노래 아무 노래나 틀어봐. 아무 노래 아무 노래 아무 노래나 KOC. Sebelas 1,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Dan balik lagi untuk sore hari ini. Kita di Sore Ceria teman Pro 2. Ini edisi tanggal 2 Januari 2024 teman Pro 2. Untuk sore hari ini teman Pro 2, tentunya spesial banget di Sore Ceria. Aku sudah kedatangan tamu-tamu spesial. Dan mereka ini teman Pro 2 orang-orang yang membanggakan Sumatera Selatan ya. Aku udah kedatangan putra putri maritim Sumatera Selatan ini meraih prestasi nasional. Hai, selamat sore.
Apa kabar nih semua teman-teman? Alhamdulillah Alhamdulillah baik ya, baik semua sehat. kita ya. Baik Iya, ya. alhamdulillah. Oke, teman Pro 2 kita kenal dulu ada siapa aja yang udah datang ke Pro 2 nih. Halo, perkenalkan saya Muhammad Dandi Pratama. Mhm. Ya, rekan saya. Saya Syafira Putri Ramadhania. Mhm. Dan saya Harits. Oke. Dandi ini Duta Maritim Indonesia ya, Iya. 2023. Terus ada Syafira juga teman Pro 2. Kalau Syafira ini Putri Maritim Indonesia runner up 1 ya? Satu, iya. Oke, dan juga ada Haris. Haris ini Duta Maritim Indonesia juga. Indonesia, iya. Oke. Jadi mereka ini teman Pro 2 putra putri maritim Sumsel ya untuk tahun kemarin. Betul, Bener ya? tahun 2023. Tahun 2023 gitu. Thank you loh udah datang ke Pro 2 ya. Iya, sama-sama. Oke. Teman Pro 2, buat kamu juga kita juga live streaming di YouTube teman Pro 2 di Pro 2 RI Palembang, atau kamu mau nanya boleh live chat di situ atau juga bisa WhatsApp juga teman Pro 2 di 0816 1106 916 ya. Kita bakal ngobrol bareng putra putri maritim Sumsel ini sampai jam 5 sore ya. Oke, saya mau tanya dulu nih sama siapa yang mau jawab kira-kira kalau boleh tahu nih putra putri maritim ini apa sih gitu ya, dan udah ada sejak kapan gitu? Kayaknya Vira ya atau siapa? Oke, mohon izin mungkin saya akan menjawab. Oke, boleh. Harits. Wah, sorry kita pakai siap-siap karena memang sudah menjadi kebiasaan Culture ya. Udah Culture biasa ya. Iya. Oke, silakan. Jadi untuk duta maritim sendiri ya seperti duta-duta pada umumnya ya. Betul. Kita ini membawa sebuah misi, Kak. Mhm. Yaitu di mana misi kita sebagai duta maritim itu adalah mengenalkan Oke. kepada masyarakat, kepada dunia bahkan tentang potensi maritim yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan seperti itu. Mhm. Bahwa perlu kita ketahui bahwa sebagai negara kepulauan, salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Betul. ya, Indonesia itu memiliki potensi maritim tak terbatas. Nah, namun sayangnya sudah banyak mungkin generasi muda maupun tua lupa Aha. ya, lupa akan potensi maritim ataupun kehebatan maritim kita. Mhm. Apalagi kita dari Sumatera Selatan ya, Kak ya. Mhm. Sebagai keturunan dari kerajaan Sriwijaya, Mhm. kerajaan maritim terbesar Iya. pada zamannya waktu itu. Mhm. Jadi di sini misi kami adalah bagaimana mengenalkan kembali tentang potensi maritim, Mhm. ya, baik itu pariwisata ataupun Sumber sumber daya yang ada di Indonesia seperti itu. Mhm. Itu untuk sejarah dari ya, sejarah ataupun ya, terbentuknya ya. awal mula terbentuknya Putra Putri Maritim Indonesia. Mhm. Mungkin izin nyambungin ya Kak Eri. Jadi kalau Putra Putri Maritim Indonesia itu sendiri pertama kali itu terselenggara pada tahun 2016. Mhm. Itu pada sekitar tahun 2016 itu diprakarsai oleh Bapak Tejo Edi Laksamana Purnawirawan Tejo Edi, ya, yang itu pada saat itu menjadi Kasal Kepala Staf Angkatan Laut Republik Indonesia pada masanya, yang akhirnya membentuk Putra Putri Maritim Indonesia ini itu pertama kali itu tahun 2016, dan pada tahun 2017 itu sendiri terbentuklah yayasan atau paguyuban Putra Putri Maritim Indonesia. Sehingga pada tahun 2017 dan seterusnya hingga saat ini pemilihan Putra Putri Maritim Indonesia itu diselenggarakan gitu. Untuk mencari bibit-bibit generasi baru yang akan meneruskan misi Indonesia tadi, memperkenalkan potensi-potensi maritim yang ada di Indonesia. Gitu. Oke, tapi lebih ini ya ke maritim ya, budaya juga gitu. Iya, jadi kalau kemaritiman yang seperti kita ketahui sendiri itu kan banyak sekali. Salah satunya ada budaya maritim, khususnya di Sumatera Selatan saja, karena kita kan di basicnya di Palembang nih, base-nya di Palembang. Nah, di Palembang kan ada salah satu sungai terpanjang yang ada di Sumatera, yaitu Sungai Musi. Nah, Sungai Musi ini sendiri jadi salah satu potensi maritim yang ada di Sumatera Selatan. Karena nggak hanya kepariwisataannya, budayanya, sumber dayanya. Nah, ini menghasilkan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar, dan itulah yang disebut potensi-potensi maritim yang dapat berguna dan terus harus dikembangkan dan dilestarikan dan juga dipromosikan tentunya gitu. Oke, itu ya sejarahnya lah gitu ya. Betul. Tapi kalau dilihat ini potensi untuk Sumatera Selatan ini seperti apa nih kalau dilihat dari kacamata kalian gitu ya, sebagai putra putri maritim Sumatera Selatan gitu, apa sih yang harus ditonjolkan ke masyarakat dunia lah gitu ya?
Oke, oke. Jadi izin menjawab Kak ya. Mhm. Eh, Sumatera Selatan ini mungkin bukan kalah sih dibandingkan dengan provinsi lain yang memiliki garis pantai. Benar. Iya. Hari Selasa kayak Bali, Lombok, NTT dan NTB kan kalau kita bahasa Malaynya oncaknya kan mereka punya laut dan pantai. Benar. Jadi kalau Sumatera Selatan kita punya sungai. Sungai Mhm. sendiri merupakan potensi maritim. Kalau dilihat dari kita ya sebagai duta maritim Sumatera Selatan juga bahwa di sini ada potensi maritim berupa keparwisataan, wisata maritim dan juga beberapa sumber daya laut ya, seperti ikan dan lain sebagainya. Ya, budidaya, Budidaya ikan dan lain perikanan sebagainya, dan lainnya. Hal ini kalau kita bisa mengelolanya, ini menjadi potensi maritim yang luar biasa dari segi kuliner. Kota Palembang atau Sumsel sendiri brandingnya adalah kota pempek dan itu merupakan salah satu potensi maritim makanan yang berasal dari sumber dayanya dari laut atau dari sungai seperti itu. Ya, juga karena bahan olahannya itu dari ini ya, sumber daya laut ya, Iya, ikan-ikan ataupun udang ataupun hal-hal yang berbau perikanan itu kan asalnya dari perairan, baik itu sungai ataupun kelautan yang ada di Sumatera Selatan. Nah, itu kan yang menjadi salah satu sumber daya yang bisa dijadikan olahan sehingga menjadi potensi yang bisa dikembangkan. Nah, itu salah satunya pempek tadi. Karena kan pempek udah terkenal dari zaman dulu ya. Nah, itu paling PR-nya ya lebih mempromosikan lagi bukan lagi ke Indonesia tapi ke dunia gitu. dan juga kepariwisataannya ya. Betul. Ya. Nah, untuk kepariwisataan itu yang baru-barusan di tahun 2023 itu ada Hype ya? Pulau Maspari. Lagi hype ya. Lagi hype Pulau ya. Mas. Maspari Pulau itu yang ada Maspari. di Ogan Oki. Komering Ilir. Iya, benar. Itu seperti apa tuh? Ya, di situ ada penangkaran apa sih namanya? Penyu. Penyu yang Penangkaran ya. iya. Penangkaran penyu hijau. Nah, di situ juga bisa lah, apa sih namanya? Dijadiin sebagai objek wisata ya untuk kelanjutan. Artinya kalian ini lebih mempromosikan ya yang belum dikenal masyarakat. Akhirnya dengan adanya Putra Putri Maritim ini tentunya menyebarluaskan informasi. Oh, di sini ternyata ada loh tempat wisata ya. Betul. Oke, gitu Jadi ya. boleh kalau nambahin lagi Kak. Ya boleh. Kayak yang tadi Kakak mungkin kayaknya baru denger ya Pulau Maspari ya? Baru denger baru ini. denger ya. Nah, jadi Pulau Maspari itu satu-satunya pulau yang ada di Sumatera Selatan, lokasinya ada di Oki, Ogan Komering Ilir, itu yang langsung berkenaan dengan laut lepas. Nah, itu mungkin banyak yang belum kenal masyarakat Sumatera Selatan karena jaraknya juga sangat Jauh ya? jauh dari Palembang, dari Benar. ibu kota Sumatera Selatan. Sangat jauh dari Palembang dan aksesnya ke sana masih ini ya, belum terlalu terakomodasi dengan baik. Jadi memang perlu tantangan ya kalau untuk ke sana. Harus ada wisata minat khusus ke sananya, bukan yang kayak kalau di Palembang ada Healing gitu ya, nggak, bukan ya? ya bukan yang misalnya kalau di Palembang Sungai Musi itu paling dekat dengan pusat kota gitu kan. Nah, ini kan karena jauh, jadi emang harus ada orang yang berminat khusus ke sana, pasti bisa datang ke sana. Kalau orang yang nggak sengaja mau datang itu kayak masih susah gitu. Dan di sana itu keindahannya, kenapa dipanggil Pulau Maspari, karena itu kan pulau kecil, jadi dia ada kayak semacam ekor ikan pari ya. Dia berbentuk seperti Berbentuk ikan ikan pari. pari. Itu tadi pari Gitu. namanya ya. Nah, lucunya lagi kalau misalnya ada ombak laut ke kanan dan ke kiri, dia kayak bergerak pulaunya. goyang gitu Iya, ya. ekornya tuh kayak bergerak. Oh, Nah, gitu. jadi itu salah satu keunikan di Pulau Maspari. Nah, kebenaran kita juga sebenarnya belum pernah ke sana, tapi karena kita tahu dan kita perlu untuk mempromosikannya, mungkin ke depannya Ada rencana mau iya, ke sana ada gitu rencana ya. mau ke sana dan pastinya lebih mempromosikan itu sendiri. Karena itu salah satu potensi yang paling besar juga yang ada di Sumatera Selatan. Karena itu satu-satunya pulau tadi ya yang Berarti itu berkenaan dengan mau laut. nyebrang juga ya dari Oki gitu, mau nyebrang lewat laut juga, Betul, sungai gitu ya. betul. Itu laut atau sungai? Kalau di sana itu laut. Jadi Laut ya? iya, pulau. Perbatasan kayaknya ya, perbatasan Iya. Bangka ya. Iya, perbatasan. Jadi itu Kayaknya ya. pulau yang ada di tengah-tengah antara Pulau Bangka sama Pulau Sumatera sendiri. Nah, jadi tapi lebih dekatnya dari Pulau Sumatera. Makanya masuk kawasan Oki itu sendiri, Sumatera Selatan ya. Betul. Oh gitu ya. Tapi seru ya, maksudnya karena di situ memang tempatnya memang belum ada, bukan dibuka untuk umum juga ya. Maksudnya memang jalannya juga
kayak masih agak susah gitu, transportasinya juga susah gitu ya. Jadi Iya. harus penuh effort yang tinggi ya buat ke Benar. situ ya. Mungkin kalau masyarakat di luar Oki itu susah. Mungkin kalau masyarakat Oki sendiri mungkin ada yang sudah sering kali ya ke Iya. sana ya. Dan memang ini perlu menjadi apa concern tersendiri ya Benar. bagi mungkin pemerintah, terus juga Iya beberapa benar. organisasi dan mungkin juga beberapa investor ya Untuk Mhm. menggerakkannya. menggunakan ya. Apakah ini jadi PR kalian juga nih untuk istilahnya kayak pemerintah atau mungkin pihak-pihak yang terkait nih kayak harus kita agak menyentil lah gitu ya, menyentil ayo dong perhatikan ini bagus banget nih gitu, kita Kalau sama-sama gitu. Iya, Iya. izin Kak. Kalau perannya kami itu paling mensupport ya dan Mhm. mendukung gimana pemerintah bisa apa menanggulangi permasalahan yang terjadi yang tadi apa akomodasi perjalanannya. Nah, itu Mhm. bentuknya kami paling mensupport pemerintah supaya lebih lebih memperhatikan Mhm. kembali dan juga menyemangatinya untuk Mhm. menggerakkan kegiatan yang itu tadi gitu. Apalagi Mhm. kita sebagai duta maritim dan juga sebagai kaum generasi muda ya. Iya benar. Itulah peran kami sebagai pemersatu di situ dan Mhm. penggerak bahwa kami sebagai generasi muda kami ingin ada potensi maritim yang ada di Sumatera Selatan menjadi concern tersendiri ya, Mhm. khususnya Pulau Maspari karena Pulau Maspari sendiri di tahun 2021 Mhm. pemenang di API Award atau ajang pesona Indonesia ya API Ya. Award Mhm. itu sebagai best hidden gem yang ada di Indonesia. Oke, Di tahun tersembunyi 2021, ya. iya. Iya, Heeh. karena Menga- saking banyak yang belum tahunya tadi. Iya ya. benar. Mengalahkan yang ada di Papua sama yang ada di NTT loh. Pulau Wih, Mas keren Pari. ya. Gitu. Jadi makin pengen ya ke sana. Iya makin pengen ke sana ya. Karena kan kadang mikir gini, apa wah, kayaknya pernah dengar ya aku kayak pernah ada di media sosial mungkin kayak pulau apa Mas Pari tadi ya. Iya. Karena denger dan aksesnya jauh gitu. Kadang orang mikir, "Oh, enakan ke Lampung gitu cuma 4 jam gitu kan." Karena Ini lebih karena dekat kan. karena orang mikir gitu kan. Tapi mungkin kalau kalau untuk yang mau benar-benar penasaran, pengen tahu, ya mungkin dicobalah ke situ ya. Betul. Paling PR-PR-nya ya gimana masyarakat lebih berminat dan Mhm. aksesnya tadi dipermudah lagi. Nah, Jadi, itu sih iya. harus apa kayak pemerintahannya iya. kayak lebih lebih memperhatikan kembali ya sehingga kita yang mau ke Betul. sana tuh bisa lebih mudah. Seperti itu Iya, ya. benar-benar Kak. Oke, apalagi nih jadi potensi di Sumatera Selatan nih yang kalian tonjolkan atau mungkin pas kalian mempresentasikan lah ya di teman-teman yang ada di seluruh Indonesia ini. Yang pasti tadi kita sudah membahas tentang potensi kuliner ya. Ya. Mhm. Tadi kuliner sudah, terus juga tadi sudah membahas Mas Pari yang Wisata. ya wisata. Yang ketiga itu ya dari Sungai Musi itu sendiri. Mhm. Itu ada beberapa culture ya. Atau Betul. budaya-budaya. Contohnya saja seperti lomba perahu. Bidar Iya, ya. lomba perahu Mhm. bidar. Itu salah satu potensi dari potensi budaya Benar. maritim yang ada di Sumatera Selatan. Menarik wisatawan Nah, ya. betul. Itu Mhm. menjadi daya tarik dari Sumatera Selatan sendiri. Mhm. Di situ. Ya, karena kan berdasarkan sejarahnya juga budaya perahu bidar itu sendiri kan karena dia dari budaya itu sendiri sampai akhirnya sampai sekarang tetap diperlombakan dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat setiap tahunnya. Benar. Karena di setiap tahunnya itu kan diselenggarakan dalam rangka kalau enggak hari ulang tahun Sumatera Agustusan ya. Selatan, hari ulang tahun Palembang atau enggak hari ulang tahun Republik Indonesia. Aha. Makanya dirayakannya cuman 1 kali 1 tahun atau 2 sampai 3 kali 1 tahun. Nah, itu ditunggu-tunggu masyarakat, bukan hanya masyarakat lokal tapi masyarakat mancanegara juga kalau yang lagi berkunjung ke Indonesia mau datang dan menyaksikan langsung perlombaannya gitu. Buat ngepasin momennya gitu ya biar bisa langsung Betul. nonton gitu. Karena mungkin di kota-kota lain mungkin nggak ada gitu ya, cuma ada di Iya. Palembang gitu. Dan sebenarnya Palembang sendiri atau Sumatera Selatan sendiri memang brandingnya dari potensi maritim loh. Kayak Mhm. Palembang terkenal dengan pempek, pempek adalah potensi maritim. Terkenal dengan Sungai Musi, Sungai Musi juga potensi maritim. Mhm. Jembatan Ampera itu adalah infrastruktur maritim. Benar, sebenarnya, benar. seperti itu. Karena menyambung antara ini ya, Iya. Palembang dari Hulu dan sisi hilir. ulu dan ilirnya itu. Jadi secara tidak langsung sebenarnya memang luar biasa sekali maritim kita tuh. Cuman nggak banyak orang tahu. Nah, itulah yang menjadi tugas kami. Tantangan kalian gitu ya. Tantangan kami untuk apa ya mengkampanyekan ya kemaritiman yang ada di Indonesia khususnya di asal daerah kami masing-masing ya kalau dalam hal ini kami dari Sumatera Selatan dari Palembang, kalau Dandi dari Dari Ogan OI Ilir. Oh iya. dan Heeh. teman-teman kami yang lain juga ada yang dari Lahat, ada yang dari mana?
Prabu Muli. dari Prabu Prabu Muli. Muli Oke. dan lain-lain, dan itu banyak sekali potensi-potensi maritim di Daerahnya. kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan ini. Mhm. Tuh kayaknya misalnya yang paling besar juga ada Danau Ranau Mhm. yang ada di Oku Oku Selatan. Selatan ya, Oku Oku Selatan. Selatan. Nah, itu kan jadi salah satu destinasi dan venue juga, venue untuk olahraga ya. Mhm. Wisata olahraga yang wisatawan mancanegara itu datang ke Sumatera Mhm. Selatan, ke Oku Selatan, dan akhirnya bukan hanya berpotensi ya, tapi juga menghasilkan untuk perekonomian masyarakat sekitar. Nah, itu kan salah satu potensi-potensi maritim juga Mhm. gitu. Kalau nggak salah kemarin wisata airnya menang ya kalau nggak untuk Danau Ranau ya. Iya. Itu. Oke. Tadi teman berdua ya kita udah cerita sedikit sama teman-teman dari Putra Putri Maritim Sumsel bagaimana sejarah kemaritiman di Sumatera Selatan ini. Aku mau ngobrol dulu sama satu-satu nih kalian nih karena kan bisa bagaimana sih kok bisa masuk jadi Putra Putri Sumsel gitu ya. Boleh dari Dandi dulu nih yang paling depan nih Dandi. Apa nih visi misi kamu? Wah, Wah, kayaknya berat banget nggak? Investasi Nggak awalnya mau emas. ikutan Putra Putri Maritim ini kenapa nih Dandi? ya kalau untuk aku sendiri ya berawal dari dunia pageant tentunya kan. Mhm. Pengen upgrade diri, pengen mencoba hal-hal yang baru yang Mhm. dimana Putra Putri Maritim ini hal yang memang benar-benar satu jiwa sama saya. Mhm. Itu sebenarnya. Terus apalagi ya? Untuk apa? Kenal sama Ya kenal sama Putra Putri Maritim ini ya dari Instagram juga. Terus ngekepoin yang di Indonesia, yang di pusat itu juga. Ternyata kayaknya asik loh gitu untuk ikut Putra Putri Maritim ini. Ya. Oke. Terus siapa yang ngajakin kamu buat ikutan ini? Kalau untuk Daftar sendiri atau kalau itu daftar sendiri. daftar sendiri? Iya. Keinginan sendiri Memang gitu benar-benar ya? keinginan diri. Oke. Gimana prosesnya pada awal pendaftaran sampai akhirnya kamu bisa menjabat sebagai Duta Maritim Indonesia ya Ya, untuk tahun 2023? kalau hal yang seperti itu kita berawal dari Sumatera Selatan dulu, pemilihan Ya, dari Sumatera Selatan benar. Ya. Nah, setelah dari pemilihan putra putri dari Sumatera Selatan, baru di situ diseleksi ke ini ke nasional ya. Ya, alhamdulillah pada Seleksinya saat seperti apa pada saat itu? ya kita ada yang kemarin wawancara, tes bakat. Online itu ya? Enggak, Untuk itu yang ke nasional? kalau untuk yang nasional itu dipilih dari Sumatera Selatan dulu, siapa yang memang benar-benar cocok untuk mewakili Sumatera Selatan. Iya. Oke, terus setelah itu? Ya setelah itu Wawancara tadi ya? wawancara, tes bakat, terus itu alhamdulillah kemarin langsung ada dan lanalnya ya, komandannya yang milih untuk mewakili Sumatera Selatan. Ya itu alhamdulillah. Waktu itu terpilih di Sumsel apa nih kalau Dandi? Kalau kemarin saya runner up. Runner up ya? Iya. Oke. Yang putranya itu abang kita Haris. Iya. Oh putranya, wah. Iya, putranya. Putrinya Vira. Iya. Vira, iya benar ya? Benar, Untuk benar. Sumsel ya? ya, Iya. Oke. Jadi kalau runner up kemarin ya? Iya, runner Oke. up. Runner up tetap berangkat ya? Atau gimana? kebetulan di tahun ini kita dapat kesempatan untuk kirim 2 pasang. Oh, 2 pasang. Dari delegasi dari Sumatera Selatan. Akhirnya awalnya yang hanya dipersiapkan 1 pasang karena ada kuota untuk 1 pasang lagi. Jadi kami yang disiapkan untuk yang berangkat 1 pasang lagi dari runner up. Oke, Gitu. Iya. ada ceweknya dong? Sebenarnya ada ada pasangannya? satu lagi. Iya, Iya. ada Oh, pasangan. nggak bisa datang ya? Iya. Oh, gitu ya. Tapi dari kota lain 2 pasang juga atau 1 pasang gitu? Kalau untuk kota lain itu ada yang Dari 3 ya. provinsi lain ya. Iya, ada Provinsi 3 Provinsi pasang. lain, ya. Iya. Ada yang 2 pasang juga, ada Oke. yang 3 pasang, ya tergantung lah. Ada yang Ada enggak, sendiri malah. iya ada yang sendiri, ada Nggak yang pakai 3, ada yang Aha, 5, aha. sebenarnya kayak Iya. gitu. Wah, Cuman seru ya. karena di Sumsel kebetulan baru tahun 2023 di Sumatera Selatan itu Putra Putri Maritim Indonesia Sumatera Selatan paguyubannya langsung sudah bisa bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut di Palembang. Jadi di tahun ini kami sudah diseleksi secara resmi oleh Danlanal Palembang dan jajaran Lanal Palembang, dan juga paguyuban Putra Putri Maritim Sumsel itu ketuanya Kak Siti Anisya Rashid. Dia
yang pertama kali ikut Putra Putri Maritim Indonesia tahun 2016 perwakilan dari Sumatera Selatan. Sampai sekarang dia menjabat sebagai Ketua Paguyuban Putra Putri Maritim Sumsel. Nah, jadi kami pada bulan Oktober ya kita seleksi ya. Kita sebelum berangkat itu ada seleksinya dulu. Jadi kami seleksi langsung oleh Danlanal Palembang dan jajaran, ada jurinya kayak gitu kan, termasuk Danlanal tadi jadi jurinya, kami diwawancarai, kami diminta untuk paparan potensi maritim yang ada di Sumatera Selatan. Terus juga tadi tes bakat tadi. Jadi karena yang di pusat kami tuh wajib menampilkan kesenian khas daerah, Kak. Jadi makanya bakat itu jadi salah satu penilaian. Dan juga apa ya? Paparan potensi tadi. Nah, itu untuk seleksinya. Dan juga yang pasti ada seleksi untuk kesehatan, tinggi badan dan berat badan. Oh, itu juga ya. Ada minimalnya secara ya? general ya. Karena di pusat itu generalnya yang putri 165 ya. Yang putra 170 ya, Kak ya. Nah, jadi karena itu tadi sebenarnya kita untuk yang pas seleksi kalau misalnya ada yang di bawah gitu nggak ditolak juga, cuman untuk yang terpilih dan mewakili ke nasional itu tadi yang berdasarkan kriteria gitu. Dan akhirnya setelah dipilih barulah kami mempersiapkan hal-hal apa saja yang mau disiapkan untuk ke nasionalnya, ke pusat gitu. Mungkin bisa ditambahin sama Kak Harits. Abang Ya. Iya, jadi kami dari para pemuda Sumatera Selatan mengikuti rangkaian seleksi yang mungkin sudah diumumkan melalui sosial media. Jadi pada saat itu setelah mengikuti seleksi tingkat Sumatera Selatan, terpilihlah sebanyak 5 pasang, 5 pasang. 5 orang putra, 5 orang putri, di mana 5 orang putra dan 5 orang putri ini mendapatkan predikatnya masing-masing. Harits sebagai putra maritim Sumatera Selatan, Dani sebagai runner up 1, ada runner up 2, ada putra maritim lingkungan, intelijensia dan pariwisata. Nah, yang juara 1 dan juara 2-nya dikirimkan ke nasional, seperti itu. Jadi kami sudah terpilih, kami mempersiapkan diri sehingga pada tanggal berapa kita kemarin? Tanggal 26 25 kita berangkat kan Oh kemarin. ya, kita 25 berangkat dari Palembang, 26 November kami start untuk karantina ya, karantina pendidikan dan latihan di Jakarta sampai dengan tanggal 5 Desember. Ya, kurang lebih 10 atau 11 hari gitu ya. Di situ kita bertemu dengan, di hari pertama itu ada kurang lebih 70 peserta, namun sampai di rangkaian itu tersisa 62. Kenapa tuh? Ada yang ini mungkin nggak kuat. Nggak kuat ya? Kenapa? Keras ya? Maksudnya didikannya atau gimana nih? Boleh cerita nggak nih pas di sana tuh? Mungkin bukan keras sih, tapi tegas dan Tegas. disiplin. Karena yang pelatih kami sendiri merupakan TNI ya? Angkatan Laut Marinir. Ya, jadi kita itu rangkaian karantina sama pendidikan dan latihannya itu ada di Kesatrian Cilandak ya, Bumi Marinir Cilandak. Itu Kesatrian Hartono yang ada TNI Angkatan Laut yang ada di Cilandak, Jakarta Selatan. Nah, itu kami karantinanya kurang lebih 10 hari, dilatih dan dididik, dibina langsung oleh pelatih-pelatih dari TNI Angkatan Laut sendiri di sana. Marinir. Marinir. Jadi marinir di sana yang langsung melatih kami, dan yang pastinya yang terjadi di kehidupan kami sehari-hari di sana itu kedisiplinan yang paling yang harus ditekuni. Karena kegiatan di sana kan banyak. Nah, kedisiplinan itu yang harus terus ritmenya dijaga setiap harinya ya. Gitu. Oke. Jadi itu tadi ya, berkurang karena mungkin nggak kuat ya. Biasanya mungkin di rumah nggak ngapa-ngapain gitu, lebih nyantai gitu. Tapi ternyata, atau mungkin kalian mikir gak sih, maksudnya ketika ikutan karantina bakal seperti itu, sesuai ekspektasi nggak, atau memang udah tahu nih bakal kayak gitu nih? Dari siapa nih? Coba Dari dari dulu ya. Kalau untuk dari aku sendiri ya udah antisipasi sebenarnya dari jauh-jauh hari. Karena udah diceritain juga ya. Enggak, yang namanya kita datang ke sarang petarung. Oh iya, ya, benar. iya enggak sih? Benar-benar Petarung, Kak. Sarang petarung ya. Ya, masa sih lenggak-lenggok, lembek-lembek kan. Ya, itulah saking ke apa sih namanya tuh, serunya pada saat itu. Di hari pertama pun juga
wow gini loh. Sempat mungkin sempat mau nyerah nggak sih? awal-awalnya kayak kaget gitu ya Iya. sebenarnya ya, tapi lama-lama karena ya udah hampir lebih kan dari seminggu, jadi udah kayak kebiasa gitu. Malah Oke. pas ternyata udah hari terakhir, ternyata udah mau grand final gitu. Sedih ya, agak sedih ya. Kalau Harith sih sudah, ya benar kata Dandi, sudah lihat Instagram, mungkin ada beberapa informasi yang diberikan senior. Tapi sempat kayak, kita nih mau ikut putra putri loh, putra Iya. putri. Karena kan putra mikirnya putri. pageant gitu ya, yang kayak beauty atau apa kan, cuman yang catwalk atau apa, ternyata nggak gitu ya, Iya, beda maksudnya yang Kami ini nih. sudah membayangkan bahwa akan seperti itu, tapi Di luar kok ekspektasi di luar juga ya. ekspektasi kayak gitu. Jadi yang mungkin sharing dikit ya. Jadi di hari pertama mungkin yang cowoknya kalem-kalem, kan rapi ya. Yang ceweknya pakai heels Heels, ya. tinggi, masih cantik-cantik. Masih gemulai. gitu Pas kan. hari ke-9 itu udah nggak kelihatan lagi ceweknya. Udah layu ya? Gagah gitu. Ngomong aja woi woi. Kayak gitu. Karena didikannya udah dari marinirnya tadi gitu kan. Jadi kan kita ini aja kan kita ada LTBB-nya kan. Jadi kayak siap gerak itu udah makanan sehari-hari kan. Jadi makanya setiap ngomong siap izin nama gitu kan. Terus mohon izin pelatih atau apa gitu kan. Nah itu ada culture-nya sendiri ya di sana ya. Apalagi di lingkungan marin pasti bukan hanya kita yang ada di sana ya, ada juga prajurit-prajurit. Dan itu memang ada bukan peraturan sih, kayak etika, kalau ketemu prajurit kami harus salam hormat, selamat Iya siang. benar. Siang pelatih, selamat siang Kak. Oh gitu. Trauma gak sih kalian? Trauma maksudnya ketika udah di karantina, balik ke kota masing-masing, yang disuruh bangun misalkan jam 5 gitu kan, tiba-tiba kebangun, oh udah nggak lagi gitu nggak? Ngerasa nggak? Atau Awalnya kayaknya sempet kayak gitu ya. Awal-awalnya. itu trauma atau kangen kali ya? Kangen Iya, kayaknya ya. kebiasaan, indah, lebih indah kebiasaan untuk sih. Iya. dikenang tapi pahit untuk Diulang. Diulang ya. Tapi tempat kami melampiaskan rasa rindu ya karena kita ada grup ya, dan bertemu masih silaturahmi nih sama teman-teman dari daerah-daerah lain. Mungkin kami suka guyon nih di grup kayak gitu. Oh masih ada grup ya. Iya benar. Jadi kan maintain hubungan sama teman-teman satu angkatan kan. Teman-teman satu angkatan Putra Putri Maritim 2023 itu kami ada grup. Nah itu tetap keep in touch ya sampai sekarang, dan juga ada grup yang sama senior sama pembina itu juga tetap harus komunikasi terus, karena kayak ini aja misalnya kita ada reportnya nanti ke grup kita lagi ini, kita lagi itu, jadi gitu, emang aktivitasnya ya. iya, aktivitasnya. Jadi walaupun kita di Indonesia tersebar di daerah masing-masing, tetap tahu kabar masing-masing Iya, juga tetap gitu, lagi produktivitas ngapain. juga ya, tetap Iya. kreativitasnya juga gitu. Suka dukanya gimana nih kalian ikutan Putra Putri Maritim ya, apalagi udah sampai kancah nasional gitu. Nggak semua orang loh bisa kayak kalian gitu, tapi kalian terpilih tentunya mewakili Sumatera Selatan, membanggakan Sumatera Selatan lah gitu ya. Dari siapa dong mau jawab nih, suka dukanya? Kayaknya dari Pira dulu nah. Oh dari Vira dulu, dari Paling cewek banyak. dulu boleh. Vira gimana Vira? Sukanya sendiri itu banyak sekali, karena kalau Vira pribadi tahu Putra Putri Maritim Indonesia itu sebenarnya dari tahun 2017. Oke. Udah tahu Putra Putri Tahu Maritim. udah melirik atau cuman tahu Enggak, doang gitu? cuman tahu aja karena waktu itu sempat ikut organisasi pas SMA kan. Pas SMA ikut organisasi, terus ada narasumbernya itu dari Putra Putri Maritim. Oke. Gitu. Dan Putra Putri Maritim yang Sumsel ya. Terus jadi tahu nih Putra Putri Maritim Sumsel. Terus akhirnya setelah berapa lama ya, karena itu 2017 dan baru ikut kan di 2023 nih. Karena juga lihat dari Instagramnya kakak-kakak seniornya tadi, salah satunya yang Kak Siti Anisya Rashid tadi dan kakak-kakak senior yang lain mempromosikan kalau ada pemilihan Putra Putri Maritim yang Sumsel untuk 2023. Akhirnya memberanikan diri untuk ikut setelah lama gak ikut lagi dunia pageant-pageantan. Karena terakhir Vira itu di 2019, itu 4 tahun sekitar jarak yang gak pernah menyentuh dunia pageant lagi. Akhirnya ya udah deh, kayaknya aku pengen ikut ini, dan alhamdulillah terpilih dan dipilih juga untuk berangkat ke nasional. Suka dukanya banyak banget di sana, kami ketemu 62 orang teman-teman dari Indonesia yang kebudayaan dan Berbeda-beda lah ya, banyak culture-nya banget ya. beragaman dari budayanya masing-masing. Dan kita itu tidurnya kan itu putri ada 32, putra ada 30. Itu tidurnya satu kamar. Jadi kami di satu barak.
Nyebutnya itu barak. Pakai dan- drum gitu ya tidurnya tuh atau ada kan drum yang tingkat-tingkat gitu Enggak, ya? bukan Oh, enggak. matras. Iya, Oh, kita matras. pakai field belt namanya. Oh. Kebenaran pada tahun ini ya. Kalau tahun-tahun kemarin ada yang pakai kasur tingkat itu juga ada. Ah. Dan ya di tahun ini kita pokoknya tidurnya satu kamar isi orang sekitar 30-an. Dan itu kebiasaan kita kan sehari-hari dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kan kelihatan semuanya aktivitas seluruh dengan teman-teman. Ya akhirnya yang dari kita yang pergi dari Sumsel itu pengennya ke sana untuk Kirain di hotel berlomba. gitu mau Ya, ngapain, beda, karena kan mau kita di renang atau marinir apa tadi gitu Mungkin ya. buat teman-teman pendengar yang belum tahu apa pit belt ya. Iya. Itu mungkin kalau teman-teman tahu Iya, tandu tuh, Tandu, yang suka heeh. di ambulan itu. Aha. Cuman itu ada kakinya kayak itu tidurnya. Oh my Jadi bukan God. kasur empuk tapi kayak Berarti- tandu ambulan, cuman ada kakinya di bawah. Jadi kalian selama 10 hari tidur pakai itu? Iya. Iya. Satu barak orang 30 kiri kanan. Iya, cuman jadi berjarak. campur. Jarak apa? Dua jengkal ya? Enggak, maksudnya campur sama putri-putri aja, putra-putra aja ya. Karena Tapi di kita satu tempat gitu. iya satu Ah. tempat gedungnya aja beda ya, beda gedung ya kalau putra sama putri. Oh gitu. Dan itu sebenarnya seru banget. Jadi kamar mandi aja kan kita gabung juga. Ah. Kamar mandi gabung, maksudnya kalau mau mandi kan nggak boleh sendirian juga, Oh, gitu kan gitu. harus sama teman-teman. Nah itu culture di sana lah yang kita bisa kenal daerah lain dari yang ada di Indonesia ini. Misalnya kayak Vira misalnya ada akrab sama yang sebelah kiri Bali, sebelah sini dari Kalimantan mana. Nah itu kita bisa kenal apa ya culture mereka yang di sana, Iya, cara benar. ngomongnya, Iya, cara iya. mereka ini. Nah itu seru sih, Seru ya. pengalaman yang nggak bisa terbayarkan sama yang lainnya kalau yang ada di Sumsel karena cuma bisa dapet di sana doang gitu. Kalau dukanya sih apa ya? Enggak ada. Banyak. Banyak. Dukanya sih sedih pas mau pulang sedih. Oh, mau. Pulang. Ini Mau ngambil pulang aman sedih. ini, ngambil aman Enggak, nih enggak. ya. Paling dukanya gini Kak, karena misalnya kita kan karena kebersamaan, kekeluargaan, jadi kalau ada yang satu salah, semuanya pasti dihukum, gitu. Oh gitu, benar. Ya, semuanya pasti dihukum. Karena kan nggak mungkin dong kita lihat saudara kita, teman kita dihukum, tapi yang lain ngeliatin doang, gitu kan. Nah itu duka yang jadi lama-lama jadi suka ya, gitu ya. Karena awalnya kita ngerasa berat, tapi akhirnya hal itulah yang menyemangati kita satu sama lain, gitu. Korsa ya. Jiwa Korsa. korsa. Benar. Keren. Iya. Ini karena kayak beda banget ya sama keseharian. Mungkin yang di rumah anak mama tidurnya enak gitu. Tiba-tiba di Iya. sana nggak ada yang ngeluh-ngeluh gitu, Vira? Ada, makanya yang Yang cowok bahkan ada. Iya, cowok ada makanya. juga ya. Kalau yang cewek tuh sampai ada yang ngedumel misalnya gini, duh aku jam segini nih biasanya nge-mall nih katanya gitu. Iya karena emang culture-nya emang culture shock banget di sana. Kita yang nggak biasa bangun pagi sebelum Jam berapa subuh. tuh bangun? Sebelum Sebelum subuh subuh udah ya? bangun jam berapa? Jam 4:30-an gitu kan Itu ada alarm atau apa? nggak ada alarm. Oh Jadi kita ada ini, kita ada ada yang jaga jaga malam. malam. Jaga Oh, malam. ada yang jaga. Jadi ada yang bangunin gitu. Jadi gantian gitu jaga malamnya Kak. Misalnya jam 11 sampai jam 12 si A sama si B. Terus jam 12 sampai jam 1 si C sama si D. Nah, terus gitu gantian giliran sesuai urutan kasurnya kalau kami. Nah, nanti di jam yang mau bangun dia yang bangunin. Dia yang bangunin teman-teman. Ya, kalau udah satu bangun biasanya yang lain udah pada bangun semua karena udah kebiasa jam tidurnya kayak gitu jadinya kan bangun subuh bersama misalnya kalau yang muslim atau yang non muslim juga ibadah bersama juga di ruangan dan lanjut aktivitas lainnya sampai selesai dan setiap hari diulang kayak gitu. Oke, aktivitasnya apa aja? Kalau untuk sudah subuh kita jogging ya kemarin. Oh iya benar. Oh, Ada jogging. olahraga. Setiap Olahraga. hari Iya, ya. Setiap hari. Terus siang ngapain lagi? Pagi sampai siang kita ada kelas atau enggak pagi sampai sore itu ada kelas di ruangan materi gitu atau enggak kita ada aktivitas di luar ya Kak ya. Kayak kita masih ada photoshoot baju adat karena kan kita harus mempresentasikan baju adat kita. Terus kita sempat ada penanaman mangrove ya. Penanaman mangrove kita keluar juga jadi kita dapat edukasi tentang cara menanam mangrove, salah satu tanaman untuk mengangkat kemaritiman juga dan juga kalau keluar-keluar tuh kemana lagi Kak kita kira-kira? Ke ini ya. Oh ya photoshoot itu kita Iya, photoshoot. ke ini
ke apa namanya kayak pelabuhan kapal-kapal yang banyak TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut. Jadi kita photoshootnya latar belakangnya itu ke kapal-kapal gede gitu yang belum pernah kita lihat yang di Palembang, di Sumsel. Itu terus ada juga kita pelatihan scuba diving. Bukan pelatihan sih, lebih pengenalan alat-alat aja ya, karena kita enggak ke laut langsung, kita cuman ke kolam renang di sana aja, tapi kita dikenalin alat-alat scuba divingnya. Terus sama kita ada pelatihan menembak. Sebelum pelatihan menembak kita ada pengenalan alutsista, jadi alat-alat tempur. Untuk marinir kita dikenalin alat-alat tempurnya marinir, terus juga latihan nembak tadi. Nah itu salah satu hal yang berkesan dan tidak bisa dilupakan kan, karena itu nggak bisa kita dapat di pageant lain ya. Latihan Tidak nembak semua gitu. orang sipil ada kesempatan untuk belajar senjata laras panjang asli. Iya, Kalau benar. kemarin kita pakai S2 senjata laras panjang Oh, TNI. campur ya. SS2 SS1 ya. Ya, S2 kemarin. S1. Karena bingung kalian ini putra-putri maritim atau orang Korea yang wajib militer ini kayaknya. Sebenarnya semi militer sih, Semi militer ya. ya. Kalau Dandi nih suka dukanya apa nih Dan selama kamu di situ Dan? Kalau untuk aku lebih ke sukanya deh. Oh lebih Iya, kesukanya. lebih ke suka ya karena gimana kira? Pengalamannya nggak ini ya. Apalagi misalkan pengalaman yang ketika saat kita nembak kan di situ. Jujur pertama kali ya nggak nyangka sih pegang senjata panjang kan. Terus ya tarik pelatuk kan kata pelatih misalnya gitu, dan suaranya tuh wow bedengking sampai. Oh bedengking Iya, ya. bahasa kita tuh Iya, bedengking ya. singgahnya. Singgah kata ya bedengking ya. Itu sih Karena kita pengalamannya. tuh ya di lapangan ya. Iya. Iya jadi peka ya kupingnya ya. Iya, agak peka-peka dikit jadinya. Itu ya. Tapi udah mulai membiasakan ya maksudnya keseharian di situ ya Iya, Dandi ya. udah. Oke, kalau dari Haris sih, Riz gimana Riz? Suka dukanya Riz? Suka duka ya, mungkin sudah beberapa hal disampaikan Vira sama Dandi. Kalau dari pribadi suka ya, yang pasti pengalaman baru tadi menembak. Ada satu lagi yang kalian lupa. Apa? Kita naik tank. Oh iya Wih, benar. oke. Iya, jadi pengalaman yang kita dikenalin alutsista tadi, alat-alat tempur tadi itu kita naik tank Kita naik satunya. tank. Alutsista itu bukan hanya senjata, tapi tanknya dan lain Iya, sebagainya. benar. Oh Alutsista. gitu. Itu kan nggak sembarangan orang bisa Iya. dapat pengalaman yang kayak gitu ya. Benar. Kalau nggak di putra-putri maritim sih, kayaknya pemuda-pemuda umuran kita belum ya. Ya, selain itu juga kita ada kelas itu diisi sama orang-orang yang sangat luar biasa sekali Kak. Rata-rata kebanyakan tuh mantan komandan staf angkatan laut yang sudah purnawirawan itu ngisi kelas. Terus juga ada beberapa alumni-alumni yang sudah berprestasi sampai ke mancanegara di bidang teknologi yang berhubungan dengan kemaritiman seperti itu. Ya, mungkin sukanya tadi sudah berbagai macam dijelaskan ya, kayak itu bertemu orang-orang baru dan lain sebagainya. Kalau duka sih apa ya kalau duka ya? Jauh dari keluarga, duka nggak sih? Iya itu. Iya, Jauh dari pacar gitu. Iya. Terus juga kami untuk Tapi boleh main handphone nggak sih? Nggak boleh Oh, itu, nggak selama boleh. karantina nggak boleh. Nggak boleh. Jadi handphonenya di ini Disimpan. disimpan. Sama panitia. Ya, satu hari Oh, cuma gitu. boleh 15 menit. Iya, Oh, untuk HP. nelpon ini aja. Itu pun untuk pos ya. Itu tuh untuk pos. Oh gitu Kalau pos untuk udah selesai kegiatan baru- ya. Kalau untuk ngepost kegiatan udah selesai, baru kami boleh menghubungi keluarga atau siapa gitu. Dan itu sempat homesick juga ya Ya, kayaknya. ada yang nangis pas lagi ditelepon. Kayak itu macam-macam lah kayak itu. Seru ya. Bangga ya pasti kalian ya, maksudnya bisa ngerasain hal itu ya. Iya. Iya, tadi Bisa. sih kayak manis dikenang deh baru bilang. Jadi pas pas pulang ke Palembang gitu kan, ada rasa sedih gak sih, haru, kumpul sama teman-teman gitu. Itu paralelnya gimana nih pas perpisahan? Atau pas di panggung itu? Enggak, besoknya. Ya, jadi Oh, kita besoknya. tanggal 5 malam itu kita grand final, besoknya masih ada waktu. Jadi pas waktu pagi kami puas-puasin tuh foto-foto yang nggak boleh megang HP. Kita foto-foto, mau foto sama teman-teman, foto sama senior, bahkan foto sama pelatih. Kita ada 9 pelatih di situ. Iya. Mungkin di lapangan agak jarang ya. Cuman kalau sudah acara selesai semuanya baik. Alhamdulillah baik-baik. Jadi pas serem-seremnya itu cuman pas selama pelatihan doang. Tapi aslinya kan mereka pada baik-baik kan, sama-sama manusia juga kan. Cuman karena emang pendidikannya seperti itu, akhirnya
emang tingkat kedisiplinan tuh ya jauh karena kan emang mereka marinir dan Iya. terpilih jadi pelatih kan yang pastinya mereka udah punya kompetensi masing-masing untuk melatih kami tadi gitu. Dan alhamdulillah nggak semua orang berkesempatan dapat Iya. ilmu-ilmu yang kayak gitu tadi ya, kalau bukan orang yang emang tentara Iya. gitu. Bahas pelatih, kita kemarin ada yang dari Sumatera Selatan ya Oh iya pelatih. benar. Oh ada ya? Iya ada. Oh jadi kalau pelatih yang putri cuman ada 2 dari Iya. 9 tadi, dan itu salah satunya dari Sumatera Selatan. Iya. Itu dia orang Lubuk Linggau kalau nggak salah. Tuh jadi emang oh ternyata ada nih yang satu darah dari Sumatera Selatan Iya. gitu pelatihnya. Oh gitu ya. Oke. Nah kalau dari keluarga orang tua gimana nih pas kalian mau karantina gitu, mau ikutan putra putri maritim ini gitu ya? Apakah mereka mensupport atau jangan-jangan, aduh jangan Dena atau gimana nih? Em, Alhamdulillahnya keluarga emang membiarkan anak-anaknya untuk berkembang dan ya kak ya, dan yang pastinya kan ini menghasilkan prestasi ya, jadi pastinya keluarga mensupport dan paling tetap ada pesan-pesan yang harus disampaikan oleh kalau Vira misalnya, yang penting jangan lupa berkabar walaupun yang ternyata HP-nya di sana disimpan ya, jadi Iya. berkabarnya ya pas pegang HP doang. Yang penting jangan lupa berkabar, jangan lupa sholat, yang kayak gitu aja, jangan telat makan. Yang pasti di sana nggak mungkin telat makan sih. Kalau di Palembang biasanya makannya telat-telat Iya, terus, iya. di sana ada jam-jamnya udah harus makan gitu. Misalnya Gitu. sarapan pagi, snack pagi, Itu makannya gimana? bareng-bareng. Bareng. Kayak ini ya, ambil sendiri gitu. Enggak, bareng-bareng Kita jadi kita udah Maksudnya gimana? disiapin. Jadi Oh. meja Ada sudah ada ruangan. langsung Aha. makanannya di situ. ada ruangan kayak ruang makan gitu kan, ruang makan kami ada meja isinya bukan ngambil sendiri tapi udah disajiin dan kita tinggal makan sesuai isi mejanya aja. Misalnya satu meja isi 8 sampai 10, kita tinggal duduk aja Ya, di dan situ. sebelum makan kita ada laporan dulu. Kayak lapor Lapor. Putra Putri Maritim Indonesia. Indonesia 2023 jumlah 62 hadir lengkap siap mengikuti makan siang atau makan malam atau makan pagi seperti itu. Sebenarnya bukan dimakan doang ya. Iya. Makanya tadi LTBB-nya itu digunain di setiap kegiatan kita. Salah satunya makan. Yang pasti kalau lagi di lapangan, kalau lagi berbaris juga, sama kalau misalnya lagi di ruangan juga kita duduk siap dulu, terus mau Ada laporan mulai juga. untuk materi harus laporan dulu ke narasumbernya. Kalau kita tadi Putra Putri Maritim siap mengikuti dengan total jumlahnya. Misalkan kita 62, tapi yang hadir di ruangan kelas cuma 60 gara-gara ada 2-nya lagi sakit misalnya. Lagi di UKS. Jadi kita harus ada laporan 2 tidak hadir 2 atas nama misalnya Dandi, keterangan sakit. Nah, selanjutnya baru kita siap untuk mengikuti kelas. Nah, gitu. Jadi laporannya harus lengkap karena kan kan di sana pesertanya banyak 62. Jadi kalau ada nggak lengkap satu ya nggak mungkin kita nggak tahu dia kemana gitu. Kan pasti kan di sana ada ini juga ya, komandan Danton, ada komandan Kompi. Nah, itu yang jadi pemimpin harian kami dan itu ganti-ganti setiap harinya. Dan itu yang pasti tujuannya adalah agar kita lebih peduli dengan teman sekitar. Kalau Iya, misalnya benar. kok bisa sampai kurang satu, itu kan Kemana gitu kemana kan. itu kan menunjukkan bahwa kita kurang peduli dengan sekitar kita kayak gitu. Oke. Dan membanggakan juga katanya ada yang mendapatkan 2 gelar sekaligus ya Sumatera Selatan ya. Oh, Kategori. ya, 2 kategori apa nih? Ah. Jadi alhamdulillahnya pas malam grand final, pas pengumuman Sumatera Selatan itu dapat 2 predikat. Jadi satu itu Vira sendiri sebagai Putri Maritim Indonesia runner up 1 tahun 2023, dan Sumatera Selatan juga terpilih jadi Best Talent 3 penampilan kesenian khas daerah terbaik itu juara 3, dan itu pas kami penampilan kesenian khas daerah itu kami berempat. Oke. Jadi enggak individual. Enggak individu ya? Jadi ya kami bawa, bukan kami sih, maksudnya seluruh peserta di sana membawakan kesenian khas daerahnya masing-masing. Itu harus per provinsi masing-masing. Makanya kalau yang berempat ya berempat, kalau yang berenam ya berenam, kalau yang cuman berdua ya berdua. Oh, sendiri? Ada yang sendiri Ada juga, juga. ada yang bertiga. Itu makanya Kasihan ya. Ya kalian bawain apa nih pada saat itu? Berempat ya? Kami membawakan kesenian tari kesenian ya, tari Ya, kesenian sendera daerah. tari ya. Iya. Jadi- Drama tari. oh ya, drama Drama tari. tari. Iya. Membawakan legenda
Perahu Bidar. Perahu Bidar. Perahu Karena kan Bidar. Perahu Bidar tadi balik Hmm. lagi ke potensi maritim yang ada di Sumsel kan. Karena Perahu Bidar ada legendanya, akhirnya dikemas sebagai Cerita drama ya. tadi itu sendiri. Karena kan itu Oke. kembali lagi ke basicnya bakat kami masing-masing kan. Kayak misalnya Vira sama satu lagi ada Marsha yang nggak hadir hari ini. Itu basicnya emang nari. Nari ya. Terus misalnya kayak Haris, Bernarasi atau ya narasi atau musikalisasi puisi gitu. Terus kayak Dandi sendiri silat. Nah, itu digabungkan, bakat-bakat kami Oh, digabungkan gitu. jadi satu dan akhirnya dikemas sebagai drama tari dengan mengangkat legenda legenda Perahu Bidar itu Bidar. sendiri. Itu idenya udah pas pada saat itu atau udah pas di Palembang udah dapet nih, oh nanti kalian bawa bakal ini nih Nah, yang harus menampilkan Nah, gitu. yang pasti kami dari persiapan dari Sumatera Selatan pasti kita ada tim tuh, tim untuk Iya. mempersiapkan bahwa kami siap untuk bersaing atau berkompetisi di tingkat nasional. Jadi kami ada koreografer ya, ada salah satu tim Ada kami. koreografer. Ikut ya. Enggak. Iya. Ya maksudnya selama pelatihan di Palembang di Sumsel kita ada latihannya dulu. Oh gitu. Ada Oke. latihan persiapan untuk penampilannya itu kami latihan kurang lebih cuman 4 kali ya, 4 kali apa 5 kali Iya, gitu 5 ya. kali pertemuan. Sekitar 5 kali pertemuan dan sebenarnya di sana juga kami cuman dapat kesempatan 2 kali gitu ya untuk Iya, untuk latihan latihan ulang ya, ulang. latihan ulang. Hmm. Dan alhamdulillahnya tadi karena di Palembang ada tim kakak-kakak senior kami yang mensupport kami dan khususnya Lanal Palembang juga yang sudah full support ke kami peserta yang akan dikirimkan ke nasional ini. Jadi alhamdulillah persiapan-persiapan yang seperti penampilan tadi emang udah dipersiapin secara matang dari Palembang, mulai dari yang mau dibawain kami sampai mendatangkan koreografer yang langsung dari Sumatera Selatan untuk membuatkan drama tarinya tadi. Dan apa ya, mulai dari kostumnya juga itu emang dipersiapkan ya, propertinya itu emang disiapin. Jadi pas di sana kita tinggal tampil dengan apa yang sudah kita siapin di Palembang gitu. Oke. Wah, keren ini ya. Kita udah ada di penghujung acara nih teman-teman ya, nggak berasa ya udah mau satu jam ini ya. Iya, Aku tuh ya. biasanya kalau talk show gitu ada breaknya loh. Karena Kalau ini saking enggak ya? saking serunya obrolan tadi nggak ada lagu, Baru nggak ada nyadar break gitu, nggak ada juga. iklan gitu. Kayak Jujur ini podcast baru ini pertama ya. kali ya aku talk show gitu, biasanya break dulu deh gitu, kasih lagu atau iklan. Ini enggak, bener-bener kayak seseru itu maksudnya ya. Kayaknya Tapi karena emang ceritanya banyak Kak, Iya. karena 10 hari di sana ya. nggak seru, emang seru ya. Oke, terakhir nih teman-teman, boleh disampaikan kembali nih untuk teman Pro 2 yang nantinya nih, siapa tahu nanti adik-adik kalian nih pengen ikutan juga ajang Putra Putri Maritim dari yang Sumsel sampai ke nasional, apa aja sih yang harus disiapkan? Boleh, siapa yang mau jawab? Oke, untuk pemuda-pemudi nih, khususnya di seluruh Sumatera Selatan, insya Allah di tahun 2024 ini Nanti. kita Paguyuban Putra Putri Maritim Sumatera Selatan dan juga Yayasan Putra Putri Maritim Indonesia dan juga Lanal Palembang akan mengadakan pemilihan Putra Putri Maritim Sumatera Selatan tahun 2024. Di situ kami bakal mengemasnya secara apik ya, mempersiapkan yang terbaik agar visi kita Sumatera Selatan di ajang pemilihan Putra Putri Maritim Nasional 2024 kita dapat menyabet gelar juara ya. Jadi kami akan mempersiapkan pemilihannya mulai dari pendaftaran dan juga kita akan mengadakan karantinanya juga, dan juga insya Allah kita bakal mengadakan grand final juga ya, untuk mempersiapkan yang terbaik se-Sumatera Selatan ini agar dapat bersaing dan dapat kalau bahasa komandan Lanal kami itu minimal juara lah, minimal juara ya. Minimal juara Juara. satu Juara gitu. satu. Minimalnya juara satu. Minimalnya. Iya. Jadi sekali lagi mungkin boleh ya bahwa mengabarkan seluruh pemuda-pemudi yang di Sumatera Selatan prepare di pertengahan tahun kita bakal open pendaftaran untuk pemilihan Putra Putri Maritim. Syaratnya apa Indonesia. aja nih kalau boleh tahu? Mungkin jadi persiapan juga nih teman-teman yang Ya, lain. Pasti karena kita mengikuti Putra Putri Maritim setidaknya tahu basic maritim itu apa seperti itu kan. Terus tahu juga tentang Sumatera Selatan dan juga maritim yang ada di Indonesia. Untuk Umur? persyaratan fisik dan lain sebagainya itu kita menyesuaikan dengan nasional yang pasti. Iya. Kalau umur sih kalau nggak salah 18 sampai 26 ya. Ya, umur 18 sampai 26. Ya kurang lebih SMA kelas akhir gitu ya. Atau baru masuk kuliah atau baru lulus kuliah gitu. Kurang lebih kayak gitu sih range umurnya. Oke. Harapan kalian apa nih teman-teman? Harapannya boleh?
Harapannya Diwakilin aja ya, karena udah waktunya Iya, udah gak sempat. boleh. Vira, boleh Vira? Ya. Harapannya semoga putra-putri maritim yang ada di Sumatera Selatan maupun yang ada di Indonesia semakin dikenal. Amin. Untuk itu boleh follow Instagram Follow kami. Instagramnya ya, kalau di pengen lebih tahu PP lagi nih. Maritim Indonesia dan PP Maritim Sumsel. Jadi nanti kalau ada informasi-informasi kegiatan atau informasi seputar kemaritiman, itu pasti di-share di Instagram kami, official akun Instagram PP Maritim Sumsel dan PP Maritim Indonesia. Dan pastinya teman-teman harus kepoin terus, apalagi kalau menjelang mau persiapan yang pemilihan yang di tahun 2024. Siapkan aja dirinya, semoga bisa menjadi penerus-penerusnya. Tapi untuk kali ini kami dulu ya yang bertugas ya. Itu sih. Dan semoga harapannya ke depan makin banyak masyarakat yang sadar akan kemaritiman yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Oke, kan ada yel-yel gak sih? Ada. Ada, coba kita closing ya. Jadi teman Pro 2, jangan lupa tentunya kamu bisa ikutan nanti ajangnya, follow Instagram yang udah disebutin Vira tadi, dan jadilah next generation dari putra putri maritim Sumatera Selatan ya. Thank you sekali lagi buat Safira Putri sebagai ini Putri Maritim Indonesia runner up 1 ya. Iya. Ada juga M Dandi Pratama, ini Duta Maritim Indonesia, dan juga ada Harits ya, Duta Maritim Indonesia 2023. Ini semoga tentunya ini bisa menginspirasi teman berdua yang lagi dengerin kita ya. Thank you so much. Yel-yelnya boleh sebagai penutup? Apa nih biasanya? Jargon aja, Oh, jargon boleh, Jargon boleh, aja, boleh. ya. Oke. Salam maritim. Salam Maritim Indonesia. Yeay, terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa. Bye-bye. Teman terbaik kamu. Music Station. Pro 2. Stay tuned and stay around. Only on